Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, semoga kami semakin mengenal Putramu dan merenungkan sabdanya, agar dapat memahami apa yang dapat menenteramkan hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan bahwa telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil
yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada umatnya pada hari ini. Kita berjumpa dengan Yesus yang berdoa, yang sebagian isinya tentang kehidupan kekal. Kehidupan kekal merupakan anugerah bagi mereka yang sungguh mengenal Allah. Sebuah pengenalan hanya akan terjadi jika ada upaya untuk berkomunikasi secara intensif. Iman pada Allah pun hanya mungkin berkembang jika manusia menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, komunikasi Allah dan manusia sebetulnya terjadi sepanjang sejarah. Sejak Adam dan Hawa, Allah berkomunikasi dengan manusia. Perjalanan Israel sebagai sebuah bangsa pun tidak lepas dari campur tangan Allah. Seluruh peristiwa itu memuncak pada misteri inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam pribadi itulah manusia tidak lagi mereka-reka tentang Allah. Dalam pribadi Yesus itu, manusia akhirnya bisa melihat, mendengar, dan mengalami hidup bersama dan di dalam Allah. Segala hal ihwal tentang Allah yang semula tampak demikian misterius, kini tersingkap dengan begitu jelasnya dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Roh Kudus membuat dunia tetap mengenal kebenaran-kebenaran Allah yang diwartakan. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, kita patut bersyukur karena rahmat dan karunia Allah ini. Tentu saja syukur ini harus disertai dengan kemauan untuk menjalin komunikasi yang intensif dengannya, agar pengenalan kita padanya semakin baik dan benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua tentu menginginkan hidup yang kekal. Bagi Yesus, hidup yang kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Dengan mengenal Allah dan mengenal Yesus, kita akan rela melepaskan apa saja yang kita miliki. Pengenalan ini membawa sukacita yang tidak berkesudahan. Kebahagiaan ini mendorong seseorang untuk terus mewartakan Injil sebagaimana yang telah dilakukan Paulus dalam hidupnya. Meski menderita, ia tetap mewartakan Injil karena pengenalan dengan Yesus membawa kebahagiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, mewartakan Injil, kabar sukacita kepada semua orang, agar semakin banyak orang mengenal dan mengambil bagian dalam kehidupan kekal itu. Agar kita mampu untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, kehidupan kekal, maka kita harus terlebih dahulu selalu menjalin relasi yang akrab dan intim dengan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keintiman relasi yang akrab dengan Tuhan itulah, maka kita akan mendapat daya kekuatan yang luar biasa untuk berani keluar berlangkah mewartakan Injil dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.